Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel Komentar Viral. Jadi kita akan membahas hal-hal yang viral. Kali ini kita masih membahas mengenai nasib mami online ya. Sekarang dibicarakan oleh Thalia Oki, musuh bebuyutannya sama Alendi. Jadi mereka nih, si Thalia nih baru saja live ya sama Alen ya. Dan mereka menceritakan banyak hal dari mulai nasibnya mami online di penjara yang katanya jenggotnya ada tumbuh, terus nasib si Ata pasca ditinggalkannya mami online gimana, dan juga nasib teman-temannya seperti di unfollow Koko Hansgoro dan Hans yalah yang teman-teman sosialitanya juga jadi sebagainya gitu. Sedih banget ya nasib mami online. Tapi tanpa menunggu lagi kita dengar ya ocehan sejamnya dari si Thalia Oki alias Babang Eko. Kayak gitu aja dapatnya, tapi kok sama Om nangis untuk dia minta ini dibeliin, nggak minta juga dikasih. Om itu real loh, bener-bener real keroyalannya. Kok sama kucing-kucing mah, kok gue jadi dia mah gue ke Om tahu. Ngapain si Mister masuk ke kita, mau hina-hina kita? Nggak, Mister, lo nggak ada sangkut pautan di sini, dan kita nggak penting buat lo, dan lo nggak penting buat kita, oke? Gak ada masuk katanya, jadi buat Invite apa lah. gitu? Ya impact lemah naik lah, impact tuh gue minta gue mau ngomong apa lo sama kita, dan kita udah nggak pernah nyenggol-nyenggol lo, jadi nggak usah sok mau masuk. Kalau sama lo jadi saksi sana, kok nggak sewain pengecer yang lebih mehong. Gak usah sosok sibuk masuk sini ya, nggak peduli kita. Gak usah sosok mau pansos. Se-Indonesia ini pun tahu lu nungging. Marah banget, Mak. Itu lah mau dia tahu. Soalnya kita nggak ada ikut campurin dia, sok ikut campur, ngerti nggak gue? Sosok ngina gue, seakan-akan hidupnya itu benar banget. Terus. Ya, menurut gue adalah Katanya dia sakit. katanya. Dia sakit. Aku lihat di story-nya Gaby, dia sakit. Oh, Kak, sakit, kesian banget. Kak, jengukin yuk, bawa vitamin kek, bawa ini yuk. Aku bawa termos deh biar ada air panas ya. Aku bawa kipas kek. Biar bisa sangci ya. Kesangci. Tunjukkanlah kesangcianmu. Tunjukkanmu. Apa ya perasaan kucing sekarang ya? Apakah dia bergembira? Apa dia takut? Kayak bercampur aduk tahu. Aku Ada jadi ada kegembiraannya juga itu sebenarnya. gimana? Si Ya, aku kucing. pakai. Apa sih, Mak? Nah, pakai filter aja. Oh, suruh aku nggak usah pakai filter. Ujung-ujungnya kamu pakai filter. Aku make Kau put. Nah, Hah? pas geng arisannya. Ada yang mau nitip nggak, bawain basreng atau bawain kipas, atau mau bawain ini softtek? Emang dia perlu softtek, Mak? Ya mana tahu, nyumpel. Bawain pisau cukur, pingset, bawain panadol. Iya. Lebih penting itu pisau cukur sih kayaknya. Udin udah Maksudnya nanti dia cipika-cipiki kasar gitu kan. Tim Mami ya, kalau tim Mami ya, kalau buat kalian para neti yang masih ngefans banget atau fanatik banget ya, jangan bilang tim Mami, datang dong, kunjungin sana, jumpa fans, kasih support system lah gitu, foto-foto bareng di sana. Jangan hanya foto-fotonya di mall doang, kalau ketemu sama Mami waktu di sana difoto dong bareng. Mami lagi pakai baju orange gitu dong. Semangat ya, Mi. Jangan hanya bilang kita di tim Mami tapi nggak dijenguk, nggak disupport, nggak foto bareng dalam, foto bareng dong. Nah, kalau si Om juga didatengin, dilihat keadaannya, terus disampaikan, disebar-sebarkan deh. Tunjukkan kalau kalian itu benar-benar fans fanatiknya dia.
Enggak akan bakalan bisa kalau belum misalnya proses hukumnya sampai pengadilan belum jatuh hukum, nggak bakalan boleh apa sih suntik hormon di dalam. Dan dia nggak pernah suntik hormon kali, katanya dia kan perempuan asli. Serem ya. Dia itu di sel cowok apa cewek sih? Katanya sih dimasukin sel cowok karena kan dia selalu bertingkah. Karena dia kayak bapak-bapak kayaknya, makanya masukin sel laki-laki. Makanya jangan kayak bapak-bapak. Emang abang sih. Bawain sirup lebaran tuh banyak. Iya, nih kalau kalian kalau memang bener sayang sama dia, beli dong sirup akhir rayanya dia. Bentar lagi lebaran tuh. 1 tahun nggak laku-laku, perasaan udah setahun loh. Berapa lama di penjerong selama ini? Hampir seminggu, mulai udah ada seminggu kayaknya ya? Kayak 5-6 hari deh. Iya, udah mau seminggu. Gitu. Jadi yang mau tahu ya dia di Jakarta Selatan. Sana Gi, temuin Jakarta Selatan, minta foto bareng, meet and greet, tanya-tanya keadaan di sana gimana, makanan di sana gimana tentunya, apakah mami happy, apakah atas kremesnya masih ngaruh untuk di dalam, kenapa nggak pakai sanksi-sanksi lagi, like tanyain gitu kalau kalian benar-benar anak-anak online yang baik dan budiman, anak baik budiman. Kalian berdebah besuk sana. Itu Kak Fitri mau nggak usah naik ya, atau mau naik jangan merusak citra Kak Fitri kalau naik di sini. Jangan. Kak Fitri mendingan nomor 2 aja. Jangan ngurusin yang ini ya. Nomor 2 aja. Baik. Nomor 2 aja. Ini pergibahan yang tak berzat. Soalnya kita gibahin ini bukan orang yang punya zatnya. Ini cuman zat negatif di sini kan. Nah, kalau kalian misalnya si Om, si Mr. Nunging Sevian, si lelaki ngondek USA, si Mekina Mustang, si apalagi pokoknya itu geng-geng sampah itu, kalau kalian sayang, majulah jadi saksi. Kalau enggak join bareng di dalam, kayak tunjukkan ke ini apa kalian apa sih namanya, kesolidan pertemanan kalian gitu. Jangan hanya go public begitu ya pemirsa. Jangan kalau ada masalah patungan pun nggak mau, gila-gila lari, gila-gila ninggalin siapa yang terakhir dia yang bayar. Takut deh. Iya. Jangan cuci tangan sekali-kali cuci muka, cuci BH. Cuci BH yang bersih. Om nimbul lagi. Poin pink set buat anak-anak yang terbudiman, tercantik, terkasih, dan tercinta, dan tertajir, dan terapa kemarin dibilangnya. Pokoknya semua anak-anak online, jenguklah dia, bawain pink set, bawain kipas, bawain segala macam kebutuhannya. Kalau enggak, cobalah kalian itu berempati atau bersimpati untuk mengadopsi si kucing. Kan kesian tuh kucingnya lagi berkeliaran. Ada kayak mau nampung? Kucing liar berarti dia sekarang ya. Nah, buat si Om, udah Om, hentikanlah dramamu itu untuk pencitraan. Sekarang Piala Citra itu bukan lagi kamu yang memiliki. Yang memiliki itu Alin Lee. Mulai tali auke dong. Jadi tali auke dong. Jangan kelihatan kebodohanmu yang hakiki itu ngetek-ngetek presiden, sementara makmu aja benci presiden. Terus ngapain lu mencari simpati presiden? Berdebah deh lo. Langsung berdiri aku mendengar. Iya. Udahlah kalau ngomong sama dia nggak pernah nyambung. Nggak pernah aku nyambung sama dia. Cuman karena kita ini merasa dia itu teman, kasihan dia nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngajak ngomong, ya kita sebagai teman kita temenin dia ngomong walaupun kita nggak ngerti dia ngomong apa. Pembelaan harga diri mana? Emang harga diri lu apa yang di apa? Kan lo yang ngetek sendiri, makanya kita marah sama Allah gitu. Sebenarnya kan udah, kalau aku sih sebenarnya udahlah gitu, udah minta maaf sama aku nggak mempermasalahkan apa lagi itu, dan aku udah ikhlas memaafkan. Kok ini kayak nyalain kita, kayak memperkeruh masalah, ngerti nggak sih? Seharusnya kalau teman yang baik, lu silent is gold. Dan itu lu kesannya itu ngancam. Kesannya dia tuh ngancam tahu.
Iya, kayak ngancam kita, jatuhnya kayak Kan dia jangan senang. bilang, kalian jangan terlalu senang, gini. Kayak ngancam, kayak nyal kita. Makanya aku, oh ini anak ini makin keterlaluan ya, makin gue diam, makin menjadi gitu. Nah, itu kayak ngebawa kerjaan, dia bilang nggak tahu mau nyindir MM atau nyindir aku, intinya bahwa anak dia tuh kayak lebih orang lama, jadi kita yang harus sungkem sama dia. Menurut lo aja di kontrak kerja nggak ada peraturan yang lo orang baru, orang lama harus sungkem ke lo. Menurut lo yang gaji gue di situ gitu loh. Siapa lo? Menurut Om pulang Tangerang, Mak. Oh iya mungkin. Aduh, si Om itu Om lagi mau ngecat rumah. Lagi dia mau ngecat rumah biar lebih warna-warni, lebih meriah, say. Mau lebaran soalnya. Lagi mau ke Alfamart dia. Iya, sebentar dia post story-nya, sebentar dia post labil banget. Makanya kalau mau buat story itu dicerna dulu, pakai otak ngebuatnya, jangan pakai bacot. Pakai bacot ya gitu, nggak usah ngebacot, langsung diserang netizen, langsung kena mental. Kucingnya di mana, Mak? Nggak tahu Eke kucingnya di mana. Atau kalian buka donasi aja sih, kenapa ya? Bukan donasi gitu. Kucing liar aku beli bisa nggak bisa kalian beli. Sekarang harganya si kucing berapa ya, Mak? Nggak naik, Kak. Kalau dulu Murcida kan nggak tahu sekarang berapa. Kenapa dia kamu menikmati? Iya, dulu sih cuman modal. Yang penting dulu sih sama si kakek, yang penting dikasih makan aja dia udah seneng sih. Kalau sekarang kayak dia pasang harga deh, lagi butuh uang kan? Bahas tas Hermes, bahas tas Hermes lagi. Capek aku malah bahas tas Hermes ini. Pokoknya intinya dari 10 tas Hermes dia, 2 asli, 8 palsu. Paham kan? Entah pun yang asli sekarang sudah terjual. Enggak ngerti juga gue, karena masalah ini kan masalah besar. Ya, dia harus mengeluarkan, dia harus mengeluarkan dana yang besar dalam bentuk ya mungkin untuk menyewa Pengacara. terus kayak biaya untuk makan-makan dia selama nanti di dalam, kan banyak yang harus dikeluarkan. Pindah unit ya si kakek berarti ya. Dulu dari apartemen yang katanya mewah, pindah ke ruko, sekarang pindah deh ke sel. Suka deh. Memang orang kaya tuh emang kayak gitu, pindah-pindah tahu. Emang begitu, kan suka liburan. Iya, pindah-pindah. Apalagi muka baru kan. Itu mantul banget sih. Gue gak mau. Bayar pengacara sebenarnya kok nggak ngerti Eka kan ya, bukan masing-masing lah pengacara itu ada yang pengacara yang murah, yang harganya biasa aja, ada kelas-kelasnya juga itu pengacara. Kak DJ Yusa tuh. Mau naik nggak Kak DJ Yusa? Stella. Buat kalian yang 2.500 orang ini, kalian follow Kak DJ Yusa, nanti dia akan buat giveaway di sana. Giveaway. Kalian follow sebanyak-banyaknya, pantengin story-nya, nanti dia akan buat giveaway. Tuh, DJ USA. Ini aku sematkan ya. Instagramnya. DJ Usta. Gaby kemana sih? Nggak tahu. Lu makan apa malam ini, Bor? Gue makan rendang, pakai telur, pakai ayam. Aku lagi proses mengecilkan badan. Yang tetek presiden, makan apa tadi? Makan telur. Udah kan tadi gue bilang. Oh iya, lupa. Terus. Flagnya makin flag. Jadi
Jadi kalau di penjara kan nggak bisa dandan ya. Berarti flagnya kelihatan dong ya, Mak ya. Pastinya tentunya semua akan keluar flag segala macam, Yang pokoknya semua. bopek-bopeknya itu ya. Pasti akan Nah, kelihatan. anak, makanya kalian ya, iti-iti online yang mau melihat hasil real dari sirup hari raya, kalian langsung kunjungi deh dia. Lagi benar-benar lagi natural itu. Lagi benar-benar no filter, no Paris, no no lightning. Kalau di tas kremesnya itu 2 asli, kalau lebihnya Pelsong. Takut. Lu ceritain apa yang ya? Coba. Ceritain apa? Oh, apartemen aku yang aku sewain itu yang di BSD. Di apartemen Roosevelt Soho. Tuh yang mau nyewa tuh bisa. Nanya kenapa dia nggak diliput media. Emang dia artis? Emang dia orang penting di negara ini? Emang dia menteri? Jadi nggak usah ngadi-ngadi ya. Dia itu nobody. Pasti ada dong. Palingnya nanti Kenapa, Dek? paling nanti yang naik berita si Om biar serumnya naik. Kagak ada katanya ini mau ngebebasin, kata itu kagak ada dia yang ngebebasin. Mereka juga mikir lah buat ngebebasin dia. Mereka juga tentunya punya kerjaan, mereka juga tentunya punya keperluan, dan mungkin menurut mereka nggak penting juga ngebebasin, nggak ada ngaruhnya juga ke mereka. Jadi nggak usah dibawa-bawa deh. Kalau udah mau bebas dari kemarin-kemarin udah bebas. Yang katanya suaminya, yang katanya pasangannya aja seneng banget dia masuk penjara. Iya, yang katanya yang di Turki ya kalau nggak salah ya, mereka ketemu itu ya. Nggak ngerti deh, pokoknya ya kan? Di DM dong para netizen, your wife katanya masuk penjara, katanya good for her, bukan jadi for her kan itu kan di laki. Aku mau keke jadinya, baik buat dia katanya. Yang katanya pasangannya aja kayak gitu ya, kan apalagi orang yang cuma deket, cuma pansos sama dia. Ya nggak sih, takut deh. Kan jadi orang yang jahat. Iya, apa nih yang belum aku jawab? Bahas kertasnya itu udah loh. Tas udah, arisan udah, nasib kucing udah, Om udah. Ya, personal aku tidak ada masalah dengan kokonya itu atau anaknya itu, jadi aku nggak mau bahas sama dia. Kalau soal bantu-membantu itu, dia aja lagi ada kebentur dengan masalah hukum. Gimana dia mau ngebantu yang ono, sementara dirinya juga harus menjalani proses hukum juga nanti tentunya. Walaupun itu aku nggak mengerti perjalanan hukumnya seperti apa, dan aku nggak mau spill itu. Nah, kalau misalnya yang satu lagi itu, yang berbenturan masalah dengan NM juga, satu lagi siapa ya? Yang tantenya Meldi itu juga mungkin dia udah nggak peduli lagi. Nah, kalau dia mau ngebebasin mungkin dari kemarin-kemarin gitu. Intinya sekarang kakek itu harus belajar mandiri. Ya. Hidup sendiri. Tuh. Berperang sendiri. Kalau sempat nanti kucing mengkhianati dia, ya sudahlah, terima nasib aja, Em. Iya, itu namanya karma. Karma di saat kami pas kebakaran dulu di Bali, kalian teriak-teriak, ada yang bilang karma, ada yang bilang aku udah ditemukan mati kebakar, udah hitam gosong segala macam. Dan sekarang kami bilang ini karma buat kamu. Jalani, be gentle, terima resiko dari perbuatan jahatmu. Jadi semua kejahatan yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Ya inilah dia gitu. Jadi manusia itu makanya jangan jumawah, tau nggak arti sombong. Kesombongan itu kan hanya milik kakek cabul, kesempurnaan hanya milik kakek cabul. Nah, Bui juga hanya tempatnya kakek cabul. Ya udah, congratulations darling. Iya, udah ditempatkan kakek cabul itu sudah ditempatkan di tempat tertinggi loh. Makanya harus bersyukur, jangan nangis mulu. Jangan, udah di tempat tertinggi itu. Ya, kalau nggak salah aku pernah dulu melihat story dia, ada di feed dia, di postnya foto dia lagi pakai baju orange.
untuk katanya apa sih ya dibilangnya, kalau nggak salah ya, untuk memuaskan rasa ininya si NM untuk dia memakai baju orange, pakai baju orange foto kalau nggak salah one set ya. Nah sekarang kan udah terkabulkan doa dia, berarti itu doa dari dia, makanya apapun yang kita ucapkan Iya, adalah sebuah doa gitu loh. berarti kita nggak jahat kan? Ya Jahat. kan? Dia yang minta, ya kita kasih. Kita malah baik tahu. Kita mah baik banget. Iya, mewujudkan impiannya. Ya kan? Benar sekali. Menyempurnakan piala citra buat dia. Kan dia pengen katanya, tapi kalau misalnya gue di penjara harus diliput semua media, tapi nggak ada media yang mau liput, soalnya lagi sibuk, Beb. Aku teleponin media, kata dia, oh sorry kita nggak kenal, katanya. Sorry itu siapa ya? Aduh, kayaknya merusak reputasi perusahaan kami deh. Nggak ngerti, soalnya aku bukan asistennya dan bukan orang terdekat dia, jadi aku nggak ngerti soal bagaimana rukonya, bagaimana kucingnya. Yang jelas aku tahu bahwa saat ini dia sangat kelinglungan dan selalu nangis di rumah, kadang udah mau sakit-sakitan juga dia katanya. Kakek sudah tua, giginya pun 2. kakek, makanya loh. Salah sih lu jahatin kita, salah sih lu dengerin omongan si Om. Jelas-jelas yang dulu bantuin lu tuh siapa? Ya nggak sih? Si Om mah datang ke tempat lu gara-gara lu ngumpulin kucing-kucing, makanya dia suka ke tempat lu. Nggak ada kucing, mana mau si kakek ke tempat lu, si Om ke tempat lu, ya kan, Mak? Bener. Sedangkan kita, dia lagi kesepian, kita datang. Nggak ada kucing, nggak ada urusan kita sama kucing kan? Nggak pakai maksud perteman itu mah sebenarnya. Talia, pansos mau yang mana kita pansosin? Kalau gue mau pansos, bagusan kita aja gue pansosin. Bagus terus sampai dia. Ya, mah. Jelas ya. Iya. Hey netizen, nih gue kasih tahu ya. Talia itu ngapain pansos? Dia tanpa Instagram juga. Si Baba ngasihnya itu udah digitnya itu 3 digit ya. Hah? Jadi tanpa ada Instagram atau enggak, Talia tetap berdiri tegak. Jadi nggak penting itu pansos-pansos. Instagram ini cuma untuk main-mainnya kita aja. Ngerti? Lu cek aja lah, endorsan kita mah kagak seberapa kali, tapi kok hidup kita enak ya karena kita ada kerjaan lain. Ada yang menghidupi kita. Betul nggak, Mak? Betul. Jadi aku kalau kalian bilang mau pansos, bukan aku yang tipe yang mau pansos-pansos. Dari dulu kalau mau pansosin masalah Gaby sama LL, masalah Gaby sama NM, itu baru aku kalau mau pansos. Nah, kalau mau aku pansosin, kenapa nggak aku pepet NM sekarang juga? Nggak ada aku pepet. Aku misalnya nggak hidup tanpa Instagram juga, lakiku udah mencukupi, alhamdulillah. Walaupun ya lepas makan pakai nasi putih sama telur dadar ya udah senang gitu. Ya kan? Gini deh, si kakek udah bertahun-tahun main Instagram, beli rumah pun nggak dapat. Talia baru ini kalian kenal, udah punya apartemen 1 cash. Itu kan sebuah bukti kalau kita tidak perlu Instagram. Benar sekali. Dan kalau Eke mau gimana pun masih banyak kakak-kakak Eke yang melindungi Eke gitu. Karena Eke nggak mereka. Lu juga babu mau bilang babu mau apa, kayak ibarat kata derajat gue lebih tinggi daripada yang lu ngatain gue. Emang lu siapa? Siapa bilang mami babu? Ini. Biar aku lempar ya. Ini nih. Biasalah neti. Nah. Nggak sopan ya bilang. Saya sekarang gini ya, lebih tinggi derajatnya babu daripada lu ngatain yang nggak punya apa-apa, dan lu hidup lu juga belum tentu enak seperti kita gitu. Yang lu punya yang ngatain babu itu ya, gue yakin kalau kita invite sekarang pasti dia lagi ada di kosan sepetanya yang warna hijau, yang lampunya itu gelap. Jangan sok. Kadang-kadang
Kadang-kadang ada sebagian neti ini ya, dia Pak bisa ngatain kita, ah lu babu begini, ternyata tanpa dia sadari dia menunjuk jarinya sendiri ke mukanya sendiri gitu loh. Kecuali tadi dia ngatain kita babu itu dia terlahir dari kaya, punya kayak keluarga Anida Bakri, kayak siapa dibilangnya, Kim Kardashian, boleh lah gitu ya ngatain kita. Ini udah dia juga nggak tenang, makanya juga Senin Kamis, makanya aku bilang lu berdebah ngatain kita babu. Lu bilang orang babu, lu bilang orang babu. Lu di DM kita minjam duit, setan. Ngemis kayak ngemis kayak minta kak aku ini gini, jadi nggak usah deh saling mengatakan gitu loh. Tanpa kalian sadari kalau nggak misalnya ada asisten rumah tangga, nggak ada asisten pribadi, orang-orang yang kayak nggak bisa bekerja untuk dalam rumahnya sendiri itu terkendala. Jadi itu orang itu misalnya kayak asisten rumah tangga, asisten pribadi itu lebih terhormat daripada kalian suka ngata-ngatain. Mereka bekerja menggunakan mereka gitu loh. PRT itu gajinya tinggi loh. Satu, mereka itu adalah devisa negara loh. Jangan sedih, jangan ngata-ngatain babu apa segala macam. Jangan mau teredukasi atau keinfluence sama kakek kalian yang suka ngata-ngatain babu. Nah nanti kalau misalnya di persidangan aku mau tanya sama dia, emang gue pernah jadi babu loh, mau gitu nanti. Mau gue kalau gituin. Pernah sih. Kalau pernah, spill mana sini transferan gaji gue setiap bulannya, bang gitu. Tapi Ya kalau kan? gue pernah mengurus lo, saking gue baiknya sama lo, bang gitu. Dan itu nanti tulus mau gue gitu sama dia. Mak, kenapa bunda itu, aku gak mau bahas siapapun bunda itu gue gak peduli dan gue gak kenal. Siapa lagi bunda-bunda? Kalau misalnya harus gue bahas dia penting banget gitu, mau dia bunda apa, mau bunda siluman, mau bunda ratu, bunda tiarap akan datang. Bahas siapa? Bahas si siapa? Lelaki ngondek Xavier itu ya. Nggak penting bahas dia, nggak ada ininya juga. Dia ngata-ngatain lu babi katanya ini. Tinggal coba lah mulutnya ini. Coba kita ini ya. Coba invite sih biar sekalian. Dan sekalian kita bablaskan. Jadi si kakek itu ikut tur paling temurah, kata kakek itu. Hapus aja dia dari sana langsung nih. Jadi dia nggak bisa bergabung gitu. Orang yang toksik harus dibuang supaya kita jangan terracunin otaknya. Siapa Menida Musang? Udah jadi musang di luar negeri, nggak pulang-pulang. Dek, lu ngomong-ngomong sebentar aku tanya dulu, Dek. Iya. Bahas siapa lagi sih? Bahas si Om. Si Om katanya, ini kata netizen, si Om lagi balik ke Tangerang. Kayaknya sih si Om itu lagi mau ngecat rumah karena kurang warna-warni kayaknya. Jadi sekarang dia pulang, pengen ngecat rumah biar gak usah dijulitin kita. Kenapa si Om itu kita julitin sekarang? Kalian harus tahu ini kenapa alasannya. Karena tiba-tiba dari kekosongan dunia perhuru-haraan tiba-tiba dia muncul lagi, pemirsa. Muncul lagi dan ngetek-ngetek Bapak Presiden kita yang tercinta itu. Aduh si Om. Bukannya ngurus hidupnya yang kagak jelas, yang kagak berkembang. Malah ngambil kesempatan di saat bapak offline-nya lagi tidur di ubin. Aku takut. Untuk di penjara berapa tahun kita belum tahu karena belum putusan cinta. Mak Thalia lagi sama perempuan cantik Sofia yang mirip Sofia Cuba. Dia lagi mendengarkan. Mana suara Anda? Menunjukkan diri. Bentar lagi masuk YouTube ini. Hati-hati. Om itu siapa ya? Om itu adalah sebuah umbi-umbian yang warnanya hitam, agak-agak membiru, agak-agak ungu. Siapakah dia? Yang lagi di Tangerang.
following kakek. Ya udahlah, ngapain juga kalian nge-follow dia, mending kalian nge-follow kakak Alin. Tuh, follow tuh DJ USA. Kalau lu pada nge-follow dia, si DJ USA, bisa juga tuh nanti kalian siapa tahu dapat rezeki ya kan, lumayan. Ntar lagi lebaran saya buat beli baju baru. Alhamdulillah yang dipakai di hari raya gitu. Halo kakak cantik, kok senyum-senyum sih? Mami. Ketawa loh si kakak cantik. Thanos, nih Thanos aku tampol ya. Ubi jalar. Iya, itu the real karma. Si Om, Enggak, dia udah ngekos sayang. oh dia ngekos. Iya, dia ngekos. Dia enggak di apartemen lagi. Oh my god. Emang dia lagi nggak ada duit? Nggak tahu aku kalau soal itu, aku nggak mau tahu soal dia nggak ada duitnya. Takutnya nanti Eke juga Tuhan marah, gue nggak kasih duit pula, gue minta sama lo ya. Oh gampang. Kalau gue nggak ada duit, gue minta sama siapa? Sama Baba. Semoga Baba mendengar ini. Wah, asetnya kakek dari manajemen artis masih nggak sih? Nggak tahu asetnya yang mana ya. Coba tanya asetnya yang mana dulu, coba. Kok aku punya komen-komen hilang sih, nggak bisa baca komen. Kamu scroll gini, kamu gini lagi. Asetnya cuman mobilnya masih kredit. Ngontrak di ruko. Gimana asetnya? Coba pertanyakan dulu kalian. Yang mana, darling? Asetnya di mana? Asetnya di mana? Utangnya kali, kalian salah harus tahu ya antara utang dengan aset ya, say. Mana? Kok nggak bisa sih aku? Kakek nge-unfollow anak itu. Nah, lo bermusuhan kan jadinya semuanya. Makanya di sini kelihatan geng mana yang benar, geng mana yang salah. Bahas yang diancam LL. Jadi, nah pada saat di Bangkok itu sebenarnya LL nggak salah sih. Kan kita pernah ngumpul tuh kemarin di acara birthday-nya si NM. Nah, aku buat story tuh, terus LL keceplos dan tanpa disengaja bilang, aku bopeng, aku bokeng, aku bopeng gitu. Aku bopeng, aku bopeng, aku bopeng. Nah, dia merasa nggak terima, dikejarnya LL lagi mau melakukan operasi di Bangkok. Ya, LL pasti nggak mau dong, karena menurut dia adalah capek banget gue ngelayanin lo, sementara gue punya waktu sini sedikit, nanti akan tertunda apapun yang mau pengen gue lakukan di sini, liburan gue, operasinya gue, makanya nggak dilayanin gitu. Kok nggak naik dia? Kok nggak naik? Kalian nggak naik sih? Hai. Tuh. Kok Alin nggak bisa naik? Coba kamu komen. Alin ini tidak dapat bergabung, katanya kenapa? Nah, habis itu udah gue request, coba. Bisa nggak? Udah gue ini. Bisa tuh. Kenapa? Didatangin kan so hebat, makanya dia tuh ternyata dia tuh sudah paham bahwa dia mau operasi hidung itu pengen tampil cantik di Bui. Nah, kan itu Mempersiapkan diri ya. Hah? Mempersiapkan diri ya. Iya, jadi kita ini jadi benar-benar mereka anak ini ibunya udah masuk, anaknya lagi diproses juga kan saat ini. Benar-benar kayak dikasih Tuhan pelajaran berdua buat mereka berdua gitu. Seperti itu permisa. Hai Besti, siapa nih?
Hai sayang, sayangku, bahas kantor kak. Kantornya aku nggak ngerti bahas kantor yang mana ya, rukonya itu. Siapa yang di-unfollow, kakek sama anaknya di-unfollow, dihapus semuanya. Foto-foto dia yang ada di Instagram, sakit banget nggak sih itu ketika orang yang kita sayangi, orang yang kita bela-belain, pada saat kita di dalam dapat masalah, kita ditinggalkan. Sedih nggak sih itu, Bor? Yang arisan-arisan sosialita Anak itu. oh. Kamu cek deh, Bor. Makanya bunda tuh nggak enak sama teman-teman sosialita bunda. Makanya mulai sekarang, mulai tahun ini bunda itu maunya jadi positive people aja, ya. Iya. Bunda juga nggak mau kayak melayani yang bukan kasta bunda, karena kasta bunda itu adalah kasta Dewi Kayangan. Iya. Bunda lebih mending melayani urusan bunda yang sedang berurusan dengan polisi, Nah, ya. pokok yang itu anaknya. Coba deh cek ke Instagramnya, sudah dihapus semuanya. Yang bilang roti busuk. Kontraknya udah kelar kali, Mak. Ya mungkin udah kelar kali kontrak pekerjaan mereka, Bur. Dan juga mungkin dia anaknya ditipu juga kali sama si kakek. Mungkin bisa kan? Bisa Karena jadi kan? kan dia jahat ke semua orang gitu loh. Iya, kakek mah nggak pandang bulu sama orang yang jagain dia aja dia bisa menggigit, Nah, apalagi gue orang nggak jagain dia, bener jaga, nggak? udah gue kasih pinjamin kartu kredit gue, malah gue dikatain babunya. Masa sih babunya punya mau minjemin kartu kredit ke tuannya? Gimana sih kalian? Iya kan? Dia juga minjem untuk beli apa cincin berliannya yang gede-gede itu dia pakai kartu kredit gue. Kreditannya belum belum dibayar lunas, udah dijual lagi. Kan Terus aneh. untuk biaya operasional di Bandung, duitnya duit siapa? Pakai utang, pakai duit gue 7 juta untuk menutupin dia melakukan sesuatu, Tuh ngasih-ngasih. kan? Ya kan? Kok dari tadi kita ngomong pakai duit kita tapi dia nggak punya duit dia sih, Mak. Kalau gue mah ada buktinya, transferannya ambilnya di Bandung segala macam gitu. Dan si Kut Iya. gue yang ngambil duitnya buat dia. Gimana sih kalian? Tuh, ya kan? Iya, aku takut deh. Kalau benar-benar fansnya sih tetap aja nge-denial gitu, kayak enggak lah, lu kan begini. Ya harusnya kan itu satu persatu datang ke rumahnya untuk menjadi temannya dulu, kayak 3 bulan, 2 bulan keluar lagi, datang lagi satu gitu, biar tahu. Kalau tinggal bareng baru ketahuan sifat aslinya. Iya. Tuh. Jadi gimana ceritanya dia punya karyawan. Terus Ini karyawan naikin Gaby. Cur, kamu request lah, Cur. dia punya karyawan. Jadi ceritanya kita lagi arisan, dia bawa karyawannya itu. Kalian tahu nggak, di saat kita semua makan, dia itu tidak ngasih makan karyawannya. Sehingga kita yang nggak enak itu kita yang bilang sama karyawannya, makan aja nanti kita yang bayar. Naik, Cur. Bisa kalian bayangkan betapa sadisnya dia dengan karyawannya. Kak, jangan ngambang. Mau yang dibahas yang mana? Tadi udah aku bahas dari segala macam. Proses penangkapannya. Ini aku ulangi sekali lagi. Kalau terus diminta ulangin kayak gue kayak radio rusak ya, diputar balik, nggak kelar gue live-nya. Oke? Marah nih gue. Nah, jadi pada saat kita post semua itu sebagai saksi, itu kan harus sudah ada pemanggilan pertama, deadline-nya dijatuhkan pada tanggal segini, dan dia tidak kooperatif dan dia masih di luar dong. Nah, setelah itu kan dia masih koar-koar selalu nantangin aparatur negara kita yang terhormat tercinta di negeri Indonesia ini, menjilat dulu EKM. Nah, udah itu kayak dia itu tidak akan pernah masuk ke dalam bui, dia itu tidak akan pernah tersentuh oleh polisi, dia itu tidak akan pernah ada yang bisa masukin ke dalam penjara. Nah, mungkin dengan melihat seperti itu, aparatur negara enak nengok dia. Nah, udah itu dipanggil lah kononnya, dia datanglah beserta dengan backingnya segala macam, bentuknya entah berapa orang aku nggak ngerti. Dikasih tahu sih aku 8 orang gitu. Naik Alphard, menurut Eke dibawa aja kan, naik lah lu Cur, biar lu, aku capek juga merepet Cur, biar lu sama Alin merepet, gue diam aja ntar gantian. Kok aku? Udah Aku itu, mau dengar ceritanya. udah itu dia merasa tuh gue ini bakalan bebas lah apa, karena dia merasa bahwa backingnya itu udah terlalu kuat bentuknya untuk dia.
Semakin dia bawa bikin gitu, aparatur negara semakin enak nengoknya, ditahan lah kononnya di situ. Pada saat dia terakhir kali buat story di Alphard-nya itu dia menuju kantor polisi. Nah, dia ditahan, kan penahanan itu 1 kali 24 jam baru dia bisa ditahan untuk beberapa waktu gitu kan, sampai nanti dilimpahkan ke Kejaksaan RI gitu. Nah, dia itu merasa bahwa dirinya itu merasa benar, masih kayak sombong dan arogan, bla bla bla, apa itu bentuknya. Semakin enak polisi, semakinlah dia diborgol ke kursi, menangislah dia kononnya di sana. Gitu. Udah menangis-nangis, ya udahlah. Semakin dia menangis, semakin dia dimasukkan ke sel laki. Begitu. Udah ya. Laki-laki tuh nangis tahu. Terus kalau yang soal arisannya itu, arisannya adalah Cici ini ada bentuk kerjasama sama anaknya itu Koko apa, aku nggak mau sebut namanya, pokoknya Koko lah gitu. Ada bentuk kerjasama yang juga ada kakek ikut-ikutan mempromosikan arisan itu. Bentuk kerjasamanya adalah si Koko ini menjadi supplier, distributor ya, supplier perhiasan ke tokonya Cici ini dengan perjanjian kerjasamanya adalah mensupplier emas sebesar 18 karat kadar emasnya, perhiasannya gitu. Tapi yang masuk ke tokonya Cici ini cuma 8 karat. Nah, ketika dikonfirmasi itu dibilang sebagai kelalaian itu yang dibilang kelalaian itu mungkin untuk 1 atau 2 kali, tapi ini banyak item yang udah seperti itu gitu. Jadi beberapa kliennya si Cici ini komplain, bukannya ada niat baik dari si orang sebelah, malah menjelek-jelekan, kayak dibilanglah si Cici ini yang punya menjual tas krem palsu, terus kayak emas lu yang berlian lu yang kadarnya nggak bagus, kayak pembunuhan karakter dan juga pencemaran nama baik. Si Cici ini merasa nggak terima, gue ini udah baik sama lo, gue udah ajak lu bentuk kerjasama, nah tapi lu nggak ada tiket baiknya, malah lu njejerin gue, dilaporkan juga ke Polda Metro Jaya. Ini spill yang soal arisan. Nah, kalian mau yang mana lagi? Kalau soal si Oom itu adalah lagi mau mendapatkan piala citra alias pencitraan, yang kononnya tadi dia itu kayak mengiring opini semua orang bahwa dia itu bersimpati sama kakek, lagi ketangkap, kayak mencari empati dari semua orang netizen. Ternyata dia itu lagi berusaha mengeluarkan hair care-nya gitu. Jelas kan di sini sampai dia ngetek presiden, Kejaksaan RI, Kejaksaan Agung, apa segala macam itu, yang nggak ada sangkut pautnya dalam masalah ini, masalah transgender gitu. Makanya itu si Om ini Miss Aji mumpung deh kayaknya. Iya, gitu. Apalagi masalah si Kut-Kut. Nah, kalau masalah si Kut-Kut ini aku nggak ada faedahnya juga sih ngebahas dia. Untung juga di si dia. Jadi kemarin itu dia buat story kayak dia membuat statement, oh iya Mami, yang semangat ya Mami. Mami itu kita tahu kalau Mami itu orang baik. Kalau Mami kalau ada orang sakit pasti Mami cepat ngurusnya. Kalau Mami dapat kerjaan pasti bagi-bagi. Ya tentunya dibagi-bagi karena dia dapat persenan sayang. Misalnya kalau dia bagi kerjaan sama orang, dia akan potong 25%. Itu namanya bukan tulus cinta. Kalau yang tulus itu adalah gue kasih lo kerjaan tapi gue nggak minta apapun. Itu namanya udah take and give cinta. Makanya otak lu itu jangan kebanyakan ngenyerpis itu punya si kakek, jadi bodoh. Paham? Nah, ya wajar lah lu bilang kayak gitu, sementara lu hidupnya sama dia. Semua barang-barang branded dibeliin sama dia. Kalau lu nggak bilang gitu, ya nanti pasti lu diserang netizen. Satunya. Nah, kalau Koko yang apa? Yang lelaki yang ngondek Xavier itu, oh dia lagi ketakutan, lagi lari juga. Keluar mana? Karena dia juga ada prosesnya kan, gitu. Apalagi mau dijelaskan. Nah, soal tas kremahnya ini kan dia tuh selalu spill bahwa dia tuh banyak tas kremahnya, ditunjuk-tunjukin boxnya. Ternyata pas mereka ke Turki itu, mereka itu ikut tur yang sangat murah, 30 juta untuk 2 negara, Dubai dan Turki, sama juga dengan kepergian aku waktu ikut tur itu 15 juta kan. Nah, pas di sana itu mereka itu kelihatan seperti pengen luxury, liburan yang sangat private, luxury, elegansi, pokoknya apa ya, pokoknya semua kata-kata yang terindah lah buat liburan itu. Mereka memisahkan diri selalu sama turnya gitu. Selalu itinerary-nya dia merubah, kayak harus ke mall, makan yang mewah. Ya, kalau tur itu kan pasti itinerary-nya
ada tujuannya ke kota ini, jam segini makan ini di restoran ini, semua itu akan jelas gitu. Jadi merasa orang yang tur ini kayak tour guide-nya itu merasa kayak di apa dia lah gitu, nggak sesuai dengan apa yang di itinerary itu, dan sering dimarah-marahin sama si kakek, marah mulu di situ sama dia sampai itu nangis. Nah, pada saat suatu ketika di Turki ini, si Cici ini sama si Koko sama si kakek ini pergilah ke suatu store, yang dimana store itu ada tas Koma Pelsong gitu. Ya mungkin pada saat di gang-gang mereka, pas di saat di geng-geng mereka ini, mereka merasa lah, gue nggak mau beli tas Koma palsu gitu. Kononnya, ya udah deh pada mau pulang. Nah pada semua pulang, ya udah kalian pulang dulu deh, kata si kakeknya. Si Cicin heran, kenapa lo nggak mau bareng sama kita? Terus si Kut-Kutnya disuruh lah ngosongin satu koper dari bus itu, bawa koper kosong gini ya. Nah terus itu tiba-tiba mereka pergi lagi ke toko itu, balik. Bayangkan aja dong, yang tur yang lain sudah pergi semua, mereka balik ke situ lagi. Nah tanda kutip dong, mereka dipertanyakan, ngapain lo balik lagi ke situ? Katanya lo nggak mau beli kakrema. Kan? Nah setelah itu mereka beli dong sebanyak mungkin. Kan kalau misalnya kakrema ini yang Pelsong juga, kalau misalnya gini, kalau kalian bilang itu asli karena udah dicek ke toko itu sangat menjaga image mereka. Walaupun lo beli tas krema, kalau lo cekkan ke toko itu, mereka tidak akan bilang bahwa itu Pelsong atau Eslong. Cuman pasti akan mereka, ini bukan barang kita gitu doang. Kalau Eslong tidak Eslongnya itu nggak akan mereka kasih tahu. Karena aku pernah dulu gitu beli tas Chanel gitu ya, tas Chanel, pengen diperiksakan ke PI benar atau enggaknya, orang itu nggak akan berani. Cuman bilang mereka hanya mengasih produk yang mereka jual dan yang aku bawa. Mereka gini kan, ibu cek sendiri ya gitu. Itu adalah kode etik buat mereka yang menjual branded asli gitu ya. Paham sedikit, aku nggak paham banget sih, soalnya kan gue bukan punya tas branded, cuman aku pernah melakukan itu, ingin mengetes ini keasliannya gimana. Mereka hanya bilang, oh ibu tas Chanelnya seri apa? Seri ini. Oke baik ya, bentar ya bu. Diambil, dia kasihkan, terus dia bilang boleh cek sendiri ya bu. Nah terus aku tekankan lagi, ini yang ini benar ini nggak sih? Oh kalau itu sih saya tidak tahu bu, tapi ini bukan barang kita ya gitu. Mereka tidak akan kasih tahu. Gitu ya. Jadi Berarti yang lu bawa itu Pelsong dong, Mak. jangan, Kalau itu bukan barang kita. ya aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu gitu kan aku yang mau beli. Aku harus cek. Makanya aku nggak beli. Aku turun aja lah, Mak. Aku mau dengar kau ngomong aja lah. Aku capek aku. Ya kalau ngomong dulu Pedis mataku. ngulang kayak radio rusak, mereka nanti akan tanya lagi. Entar kalau misalnya Pak, kalian pasti ada yang akan sepi. Kayak radio rusak. Kalian cari di YouTube. Kan? Mau cerita. Capek. Mataku itu tidak Olin. sakit. Gini, kalau soal Olin sama kakek sama si Om itu gini ya. Lanjut ya. Kalau soal misalnya nih, kalau siapapun yang mau berteman sama aku, kok turun si Alin Lee ini ya. Kalau misalnya si Olin itu kan anaknya Gaby Vesta, itu anaknya Gaby Vesta. Tapi menurut aku sah-sah aja kalau dia mau berteman sama Sana. Kan aku tidak memaksakan musuhku harus menjadi musuhmu. Tapi ada baiknya lu jangan mencederai perasaan Gaby. Intinya pun lu udah tahu itu siapa gitu. Walaupun karena di dunia ini nggak ada yang manusia yang bisa jadi netral. Orang yang bilangnya aku akan bisa jadi netral. Orang yang menjadi netral itu orang yang bisa kembali menjadi nol. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menjadi nol gitu ya. Pasti itu bohong. Pasti suatu saat dia akan menunjukkan sikunya atau bahunya condong kemana, ke kiri atau ke kanan. Nggak ada yang akan stay gitu. Jadi bohong. Menurut aku ya sah-sah aja. Karena aku nggak kenal siapa Olin dan aku nggak mau tahu dan aku nggak mau kenal. Itu urusan Gaby Vesta sama dia. Mau dia mau pansos, mau dia apa, mau itu buat konten, nggak peduli juga. I don't care gitu loh. Yang tercederai hatinya sih bukan gue, pasti itu Gaby Vesta kan. Tapi menurut aku kalau Gaby Vesta pasti dia punya hati yang besar untuk memaafkan itu. Tapi dengan aku syarat, ya kamu harus hati-hati juga nak gitu. Orang yang baik itu tidak akan memperlihatkan dia udah tahu itu musuh besar loh. Walaupun katanya
kan aku ada urusan ini, urusan itu, tapi kan tanpa lu tahu nanti lu juga akan terpancing-pancing omongan gitu loh. Kalau aku siapapun temanku udah masuk ke situ, langsung kublokir, dan aku nggak mau kenal lo dan aku nggak mau tahu lo. Terus masalah itu aku nggak kenal siapa Gita, Beb. Suruh Gaby lah yang live, aku udah capek juga ngomong. Bukan, Olin. Iya, Olin aku nggak penting juga dan gue nggak mau tahu dan gue nggak mau kenal. Kalau dibilang aku netral, I'm sorry. In the world, di dunia ini tidak ada orang yang bisa netral. Tidak ada orang yang bisa menjadi nol. Sehari 2 hari dia akan netral, sebulan dia akan netral. Keterusan dia akan melihatkan sikunya mau condong kemana. Potong rambutku kalau nggak benar. Karena aku udah banyak menguji temanku begitu. Kayak itu yang mau pansos itu, yang di Bali. Aku lihat dia pergi ke sana, langsung aku blok. Boom, kan langsung dia aku di situ aku analisa dia, langsung aku unfollow, langsung dia menunjukkan sikapnya. Kalau dia teman yang baik, dia tanya ke aku, kenapa aku di unfollow? Pasti aku akan jelasin dulu. Terus langsung dia buka-buka aibku ke sana. Nah begitu. Seperti itu. Iya, Pelsong. Iya, dia operasinya di Thailand kali. Bahas BA Skincare yang mana nih? Aku nggak mau pembahasannya kemana-mana soalnya nggak penting juga gitu. Si Maria. Iya, aku pernah. Miss tahun depan gimana, Miss Queen? Karena aku bukan presiden dari Miss Queen itu kan Gaby yang pegang itu semua apapun tentang bentuk Miss Queen itu dia yang akan berbicara nanti. Pasti akan kedepannya lebih bagus lagi, lebih mewah lagi. Dengan kalau kemarin itu kan temanya aku nggak tahu, Queen gitu ya, Queen. Nanti mungkin kedepannya beda lagi. Itu akan tetap berjalan. Tahun depan ini mungkin lebih mewah lagi, lebih megah lagi. Kalian tanyakanlah, kalian telepon sendiri. Masa Eka harus suruh nanya? Nah, ini lagi juga yang harus aku klarifikasi. Kenapa aku ketemu di warung itu bukan dia mencari-cari aku. Kalau kemarin kan dia lain victim, dia mencari-cari aku seperti aku mencari-cari LL segala macam. Enggak, dia aku ada bersama anak aku 3, ada nggak usah disebut namanya, kesian mereka nanti ke bawah. Pokoknya kita lagi capek banget, udah ke mall, terus kita mau milih mau makan di mana ya, makan di itu dong di warung ini, oke baik. Di depan itu penuh, kita diarahkan ke dalam situ. Nah aku pas masuk, mereka sudah makan di situ, mereka duluan yang ada di situ, baru kita nyusul gitu. Nah karena mereka apa sih, mereka udah di situ, mau nggak mau gue harus duduk dong, si kucingnya ngeliat gue pelototin gini, dia diam aja gitu, tunduk. Nah mau udah itu dia pertama dia diam aja, gue langsung post sana, post sini, post cantik, dia sudah siap makan, langsung dia live di IG-nya, langsung dia live di IG-nya, terus dia kor-kor. Nah, yang dia marahin di situ kan jelas konteksnya bahwa dia tuh nyebut kucing. Nggak ada nyebut gue dan nggak ada nyamperin gue, dan nggak ada mukul gue. Ya menurut gue ngapain gue ngayanin lo, teriak-teriak gue sama gue, gilanya sama lo, sorry gitu, gue nggak mau seperti kayak lo gitu. Terus dia salto, gue deketin badan gue, nggak disentuhnya juga, capek juga gue gitu. Dia hanya teriak, di sini ada pisau, di sini ada sambal, ya semua juga orang tahu, namanya juga warung ya kan, pasti ada pisau, ada sambal, orang mau makan sambal pakai lalapan ya pasti ada gitu. Ya gue mau ngapain kecuali dia datang, digebuknya gue di situ, ya mau nggak mau gue ngelawan dong. Pasti gue bilang sama laki gue, ya gue dipukul nggak mungkin gue diam, gue bilang gitu. Karena laki gue bilang, lu diam,
Lu diam, oke, gue bilang. Kalau lu ngelain sama seperti dia, gue nggak mau sama lu. Baik, gue bilang. Gue diam aja. Ya gue nggak aja dia kalian rusak atau radio rusak atau topeng monyet lagi lompat-lompat menghibur gue. Salahnya gue adalah gue nggak ngasih tip di situ gitu. Kecuali dia memang bilang sebut nama aku di live-nya, dia datangin mejaku, dia dabrak mejaku, aku berhak untuk melawan dia. Tapi kalau dia sok jago ngapain gitu loh. Toh kalian dengar baru nanti dibilangnya di itu kan nggak ada yang berani sama mami, yang ngapain gue berani sama Allah, lu aja hanya mukul-mukulin kucing lo, ya berarti masalah personalnya sama kucing lo bukan sama gue kan gitu loh. Coba kalau lu dulu datangin ke meja gue bilang lu mau lu apa, ya pasti gue bilang mau lu juga apa say gitu. Di telepon, waktu di telepon kemarin itu sama temanku yang di Bali itu kan, temanku yang di Bali itu ada, bukan teman sih, nggak kenal gitu, orang yang di Bali itu ngasih ke dia, aku langsung telepon orang yang di Bali itu, diambilnya apa lo, ya lo mau apa, aku bilang itu ada rekamannya kan, tapi aku nggak mau spill gitu, dia kan di spillnya yang dia maki-maki aku, tapi aku bilang lagi, dia bilang lo miskin, lo yang miskin, lo mau lo apa, aku gituin langsung, kata-katain di situ pos gue. Nah, orang dia tahu kok pada saat di Westin itu gue mukul laki kekerasan seksual terhadap Cece di hotel gitu. Ngapain gue takut sama dia? Ya namanya dia juga hanya bisa keluar. Ngapain sih tek Olin siapa, aku nggak ngerti siapa Olin, nggak kenal juga gue. Kasihan itu anak dibawa-bawa urusan dia mau berteman sama siapapun. Tapi kalau dinilai gue dari segi pertemanan gue itu udah nge-backlist dia. Cari aja. Konsep arisan itu aku nggak ngerti ya. Kalau soal arisan ini gini, Beb. Mungkin ya kalau aku menilai, bukan aku melarang untuk arisan. Jadi arisan itu cari arisan yang tepat. Misalnya kalau mau perhiasan ya, seperti kayak Cici ini yang aku lagi itu, mungkin kalian kayak mau beli suatu barang perhiasan, tapi kalian belum mampu untuk ngebeli langsung paymentnya full gitu. Jadi kayak disuruh nyicil per tiap bulannya 1 juta gitu. Arisan ini kan banyak bentuk konsepnya, mau arisan perhiasan, mau arisan tas, mau arisan duit, mau arisan rumah, mau arisan lelaki, mau arisan apapun itu banyak gitu, tergantung kalian membuat arisan seperti apa. Kalau menurut gue personal, kalau gue membutuhkan link untuk kerjaan gue atau perkumpulan gue wajib ikut itu karena dia beda dan juga beda dari semua kalangan gitu. Tinggal kita milih mau di kalangan seperti apa, banyak gitu konsepnya. Tapi kalau invest, menurut aku arisan itu bukan invest ya, itu lebih kayak mencari link baru dan bentuk kerjasama kita yang pengusaha apapun itu gitu. Di situ banyak. Tapi aku dulu pernah ikut arisan ada dipotongnya, tapi nggak ngerti juga kalau sistem arisan sekarang itu. Itu nabung, iya nabung tapi nggak dapat bunga gitu loh. Misalnya kalian nabung dapat barang, dapat perhiasan gitu. Ada. Jadi kalau apartemenku di situ lengkap banget, fasilitas gymnya itu besar, semua alatnya lengkap, semua benar-benar ada. Kolam renangnya ada, buat alat barbeque-nya, buat ruangan barbeque-nya ada, buat ruang tempat gymnya ada, apalagi ya, saunanya ada, pokoknya lengkap. Lu mah gak macet doang, ngapain sih? Lu juga kalau pengen naik aja gitu. Alin dipukul kucing. Sebenarnya bukan Alin dipukul kucing. Kronologisnya itu Alin itu mau masuk ke apartemennya, kucing itu menghalang-halangi si Alin itu untuk masuk ke apartemennya. Alin yang merasa dong, ini apartemen gue, kenapa sih lu larang-larang gue mau masuk, ini hak gue dong gitu. Akhirnya kakinya itu ditepis sama Alin. Si Kut-Kut ini nggak terima,
ngelawan juga Alin, kayak ngenendang dia. Jadi mereka ini saling saling balas gitu, bukan dipukul. Kalau dipukulin itu beda ya, dipukulin itu Alin nggak ngelawan gitu loh. Dia itu namanya dipukulin. Nah, seperti itu. Tapi dengan kalian percaya the flying victim, kalau dipukulin berarti Alin udah bonyok-bonyok dong. Lebam sini, lebam sana, berdarah sini gitu. Si lebarannya nggak tahu Eko. Kalian nggak foto kakek cabul lagi di penjerong? Gimana mau ngeliat? Itu kan nggak boleh di spill back sebelum dirilis gitu loh, sebelum dia jatuh hukum. Sah-sah aja mau berteman sama siapapun gitu, sah-sah aja. Kemarin juga udah gue maafin kok si Om, dia nge-WA gue maafin gitu. Tapi menurut gue dia berani banget nyentuh anak gue lagi. Baik, gue sikat lagi lah. Nah, kemarin kan si kucing itu lemes banget mulutnya, pengen gue remes tuh mulutnya. Nah, sekarang udah diam kan, udah begini, cup. Si Om mau komen pun gak bakalan dihiraukan siapapun. Itu udah malam juga, Beb. Sama siapa? Sama si... Kalian banyak banget pertanyaannya. Nah, sebelum berakhirnya live-nya ini, kalian wajib follow Instagramnya DJ USA. Nanti kalian pantangin story-nya, dia akan ada giveaway. Cus, apalagi kalian mau dapat THR kan? Nanti dia akan bagi-bagi THR buat kalian. Follow Instagramnya sebanyak-banyaknya. Lihat story-nya terus. Nanti pada waktunya untuk pembagian THR-nya aku akan spill di story-ku ya. Udah capek aku ngoceh-ngoceh berapa jam ini ya? 1 jam ya. Pencemaran nama baik dan juga fitnah. Sering banget dong. Aduh pegel pinggang aing. Duduk terus. Kumaha ieu? Ya nggak dibaca apa nih sayang? Kalau si Om minta maaf lagi terus enggak berdebah lo, minta maaf terus bangke lo. Malah nanti kalau ketemu di satu tempat gue bilang, lo kenapa nggak metong aja sih Nek, gue bilang gitu. Ini aku mau bobo, udah mau sahur kan. Kalian pada gemas kan? Olin siapa? Ya tanyalah Gaby Vesta, Olin siapa? Dingin. Lagi juli si itunya kut. Makan lagi yuk. Ya udah guys, thank you untuk udah join ke live Instagramku malam ini. Nanti kalau aku misalnya udah ada bahan lagi, biar kita ngoceh-ngoceh dulu sebelum aku enak untuk ngoceh-ngoceh. Pokoknya makasih kalau ada salah kata-kata, I'm sorry, my bestie-bestieku. Kata Lia kalau lagi jutek, aku malah pengen ketawa. Iya, kadang-kadang kesel tahu. Amin. Kalian juga harus stay healthy, apalagi ini bulan puasa. Nanti kalau kalian pengen gibah, kalian DM aja, Mak live dong, kita gibah-gibah. Nah, kalau kalian suruh live, aku live lagi. Kalau enggak, aku nggak usah live ya. Tuh.
Soalnya capek juga komat kamit di depan kamera gini. Bukan bukan tipe aku juga yang sering yang suka-suka live-live gini. Bye bye, love you all.